Halo, selamat datang kembali di kelas prakarya. Hari ini kita akan melanjutkan bab baru dari bab sebelumnya, yaitu bab pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Ini ada di buku, yaitu bab 4. Kalian bisa cek sambil melihat penjelasan ibu sambil cek bukunya. Kita lanjut. Jadi pada bab ini, setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian bahan pangan buah segar dengan benar dan mengklasifikasikan jenis buah berdasarkan sifat, berdasarkan iklim, dan juga berdasarkan proses pematangannya. Kemudian yang terakhir adalah dapat menguraikan manfaat bahan pangan buah segar secara mandiri. Oke, dari slide yang ibu sampaikan di sini, apa yang kalian lihat? Nah, jadi di gambar tersebut ada berbagai macam buah-buahan. Mungkin dari kalian ada yang buah kesukaan kalian ada pada gambar tersebut, tapi ada juga enggak. Nah, misalnya nih, dari gambar tersebut, si Ani menyukai buah pisang. Jadi biasanya Ani mengkonsumsi buah pisangnya bagaimana? Apakah ketika sudah matang langsung dimakan begitu saja, ataukah diolah dulu menjadi berbagai macam jenis makanan? Nah, kalau pisang seperti yang kita ketahui bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Contohnya adalah pisang goreng atau dijadikan kolak pisang, atau juga bisa dijadikan pisang keju, dan masih banyak lagi olahan pangan yang berbahan dasar pisang. Bagaimana dengan buah yang lain? Nah, di sini pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah buah-buahan menjadi makanan atau minuman yang siap dikonsumsi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pasti kita sudah sering sekali mendengar kata buah segar, tetapi kita sendiri tidak tahu pengertian buah segar itu apa. Buah segar itu adalah buah yang masih segar, yang tidak layu. Nah, kita cek apakah seperti itu atau bukan. Jadi menurut buku, buah segar itu adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya adalah misalnya kalian di rumah kalian punya pohon mangga. Mangganya berbuah dan buahnya sudah matang. Kalian petik mangganya dari pohon, kemudian kalian kupas, langsung bisa dimakan. Jadi tanpa harus diolah dulu, tidak harus direbus dulu, tidak harus dimasak dulu, tidak harus digoreng dulu. Jadi itu adalah pengertian buah segar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke karakteristik atau sifat dari buah segar. Jadi menurut karakteristik buah segar itu bisa dibagi menjadi berdasarkan musim berbuahnya. Jadi bisa kita golongkan berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya, buah segar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah buah musiman, yang artinya buah ini hanya ada pada waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah durian. Nah, maksudnya di sini adalah kita tidak bisa mengkonsumsi buah ini sepanjang tahun. Kita harus menunggu musimnya dulu baru kita bisa mengkonsumsi durian. Misalnya, musim durian itu hanya ada pada musim dari bulan Januari sampai Februari misal. Ketika di luar bulan itu kita ingin mengkonsumsi durian itu sulit, tidak ketemu, kita cari kemana-mana susah karena bukan musim berbuahnya. Jadi durian adalah salah satu contoh dari buah musiman. Selanjutnya ada buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun ini maksudnya adalah buah ini itu tersedia sepanjang tahun. Jadi kapanpun kita menginginkan buah ini, kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Contohnya adalah pisang. Nah, jadi misalkan
pada bulan Januari ibu ingin makan pisang, kita cari ke pasar ada. Bulan Februari ada, sampai bulan Desember itu ada. Jadi sepanjang tahun pisang itu terus berbuah dan mudah sekali didapat. Sampai di sini jelas ya bedanya. Kemudian kita masuk ke karakteristik berikutnya, yaitu karakteristik buah segar yang digolongkan berdasarkan iklimnya. Jadi ada dua juga untuk berdasarkan iklim. Yang pertama, buah segar itu dibagi menjadi buah tropis. Nah, buah tropis itu adalah buah yang tumbuh di iklim tropis dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Jadi buahnya tumbuh di iklim yang suhunya itu sekitar 25 atau lebih. Jadi dari 25 ke atas. Contohnya adalah pepaya. Nah, ini ibu singgung sedikit. Jadi kalau kalian memperhatikan pelajaran IPS, Indonesia itu tergolong ke dalam negara yang beriklim tropis karena kita berada pada jalur garis khatulistiwa, sehingga suhu di negara kita itu lebih tinggi, jadi lebih hangat. Jadi buah-buah yang ada di Indonesia kebanyakan tergolong ke dalam buah yang beriklim tropis. Kemudian yang B itu ada buah subtropis. Nah, untuk buah subtropis sendiri dia itu tumbuh di iklim yang suhu maksimumnya adalah 22 derajat Celcius. Jadi suhu tertinggi buah ini dapat tumbuh dengan baik itu adalah 22 derajat Celcius. Contohnya jeruk. Jadi bedanya kalau buah tropis dia itu lebih hangat tempatnya, jadi 25 ke atas. Sedangkan buah subtropis dia itu lebih sejuk suhunya, jadi dari 22 ke bawah. Bu, kalau misalkan buah jeruk tumbuh di suhu yang 25 ke atas, itu gimana? Kan dia masih bisa tumbuh. Ya, masih bisa, hanya saja pertumbuhannya jelas tidak optimal. Bisa saja pohonnya tumbuh tetapi tidak mau berbuah. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau sudah, ibu lanjutkan. Kemudian berdasarkan proses pematangannya. Untuk proses pematangannya, buah itu bisa digolongkan menjadi dua lagi. Yang pertama adalah buah klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen atau setelah kita petik, itu dia masih bisa mengalami pematangan. Jadi setelah kita petik, buahnya itu masih bisa matang. Contohnya nanti ya. Kemudian yang B adalah buah non-klimaterik. Buah non-klimaterik ini adalah buah yang setelah dipanen atau setelah dipetik, dia itu nggak bisa matang, tapi langsung ke arah pembusukan. Jadi setelah kita petik, kita diamkan, buahnya itu nggak matang, tetapi langsung busuk. Contohnya, nah di sini ibu punya dua gambar, yaitu gambar buah anggur dan gambar mangga. Kira-kira dari dua buah ini yang tergolong ke dalam buah klimaterik dan juga yang non klimaterik yang mana ya? Bisakah kalian menjawabnya? Kalau kalian belum bisa menjawab, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini ada seorang ibu, namanya Bu Siti. Bu Siti pergi ke pasar. Dia membeli dua buah. Jadi yang pertama dibeli adalah buah pisang, yang kedua adalah buah rambutan. Tetapi sayangnya ketika Bu Siti beli, dua-duanya itu masih mentah atau belum matang. Ketika dimakan masih gak enak. Karena sudah terlanjur membeli, Bu Siti akhirnya menyimpan buah tersebut. Jadi nggak langsung dibuang, disimpan. Setelah disimpan, ternyata setelah disimpan beberapa hari, buah rambutan itu ternyata jadinya busuk. Jadi nggak matang tetapi langsung busuk buah rambutannya. Sedangkan untuk buah pisang ketika disimpan
ternyata yang terjadi pada pisang, dia itu mengalami proses pematangan. Jadi yang asalnya pisangnya berwarna hijau berubah menjadi kekuningan, menjadi kuning, matang, dan akhirnya menjadi hitam atau busuk. Dari dua ilustrasi berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa buah rambutan itu termasuk ke dalam buah non-klimaterik atau yang setelah dipetik dia langsung busuk, tidak mengalami pematangan. Sedangkan untuk buah pisang, dia itu tergolong ke dalam buah klimaterik karena setelah dipetik atau setelah dipanen, dia masih bisa berubah menjadi matang dulu, baru kemudian menjadi busuk. Sampai di sini sudah jelas ya perbedaan klimaterik dan non-klimaterik. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau di Google Classroom, atau bisa juga langsung WA ke saya. Nah, sekarang tugas individu. Tugas individu kalian nanti saya akan posting di Classroom. Jadi nggak LKS bentuknya, tetapi bentuknya nanti Google Form. Ya, kalian bisa menjawab, kemudian dikerjakan dengan baik. Nah, untuk kesimpulan hari ini, Ibu minta kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini dan dijawab di buku kalian. Jadi, jika kalian menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, kalian sudah bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Kemudian tugas rumah, Ibu minta kalian mencari satu jenis buah, misalnya buah pisang. Kemudian kalian cari kandungan dari buah pisang. Misalnya buah pisang banyak mengandung serat atau banyak mengandung vitamin B. Dan tuliskan manfaatnya. Misalkan buah pisang tadi banyak mengandung serat. Serat manfaatnya misalkan melancarkan pencernaan, membantu pencernaan. Tulis satu saja di buku catatan. Sampai di sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat bertemu kembali minggu depan.